Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Bayu. Pada kesempatan kali ini, saya Angelina Alsi dengan NPM 210611219 akan mempresentasikan hasil tugas besar saya, yaitu pengendalian kualitas di Wena Laundry. Yang pertama adalah profil perusahaan. Wena Laundry terletak di Jalan Kepunggang 3 nomor 815, Kota Yogyakarta. Wena Laundry buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam dan memiliki total 3 pekerja. Berikut ini merupakan diagram proses bisnis dari Wena Laundry yang dialami atau dijalani oleh 3 pihak, yaitu konsumen, admin, dan karyawan. Untuk diagram proses bisnis diawali dengan konsumen yang menyerahkan pakaian kotor ke admin, yang kemudian akan melalui proses laundry, dan selanjutnya akan melalui proses pengiriman dari karyawan ke konsumen. Terdapat 3 permasalahan yang ada di Wena Laundry, yaitu hasil cucian yang kurang bersih dan wangi, terlambat dalam pengembalian pakaian, dan yang terakhir adalah pakaian yang rusak. Dan di bawah ini merupakan tabel data dari ketiga permasalahan dari bulan Januari hingga bulan Juli 2023. Di sebelah kanan merupakan Pareto chart dari permasalahan-permasalahan tersebut. Pareto chart sendiri berfungsi untuk menentukan prioritas utama dari permasalahan-permasalahan yang ada. Dan dihasilkan permasalahan prioritasnya adalah permasalahan yang pertama, yaitu hasil cucian yang kurang bersih dan wangi. Selanjutnya adalah perhitungan biaya. Yang pertama adalah biaya peralatan. Untuk totalnya yaitu 19.850.000. Yang kedua biaya operasional totalnya 5.954.500. Kemudian adalah estimasi harga. Untuk estimasi harganya sendiri yaitu Rp8.474. Dan yang terakhir adalah persentase produk berkualitas sebesar 92,5% dan untuk produk yang rusak yaitu 7,5%. Berikut ini merupakan fishbone dari masing-masing permasalahan, tapi di sini saya akan menjelaskan salah satu fishbone, yaitu fishbone yang pertama, hasil cucian kurang bersih dan wangi. Untuk faktor yang pertama adalah faktor manusia, dapat disebabkan karena adanya kesalahan dalam proses mencuci. Kesalahan tersebut dapat disebabkan karena pekerja itu merasa kelelahan. Yang berikutnya adalah kurangnya perhatian pekerja dalam proses pencucian. Lalu untuk faktor yang kedua adalah faktor mesin, yang disebabkan karena adanya kerusakan mesin. Kerusakan mesin dapat terjadi karena kurangnya perawatan atau maintenance terhadap mesin oleh pemilik. Lalu yang ketiga adalah faktor lingkungan, yang disebabkan oleh udara yang lembab. Lalu yang keempat adalah faktor material, yang disebabkan karena adanya deterjen yang kurang berkualitas. Hal ini dapat disebabkan karena tidak adanya pengecekan bahan baku terlebih dahulu. Berikutnya adalah jenis deterjen yang tidak sesuai, dan yang terakhir adalah suhu air yang tidak sesuai. Lalu untuk faktor berikutnya yaitu metode, yang disebabkan karena adanya proses pengeringan yang kurang efektif. Hal ini disebabkan karena proses penjemuran atau proses pengeringan itu ditempatkan di tempat yang lembab. Berikutnya adalah prosedur pencucian yang tidak jelas. Selanjutnya adalah kategori cacat dan tipe data. Untuk permasalahan pertama, hasil cucian kurang bersih dan wangi memiliki kategori cacat rework, dan untuk tipe datanya adalah atribut. Lalu untuk permasalahan yang kedua, terlambat dalam pengembalian pakaian, kategori cacatnya adalah rework, dan untuk tipe datanya adalah variabel. Dan yang terakhir adalah pakaian yang rusak, kategori cacatnya adalah reject, dan untuk tipe datanya adalah atribut. Berikut ini merupakan perhitungan biaya rework dan biaya reject. Untuk biaya rework sendiri, perusahaan harus membayarkan sebesar Rp18.488. Sedangkan untuk biaya reject, perusahaan
biasanya akan mengganti rugi mengganti rugi pakaian yang rusak. Jadi semisal harga pakaian yang rusak yaitu 50.000, sehingga perusahaan harus membayarkan sebesar 50.000 kepada konsumen. Berikut ini merupakan control chart dari permasalahan pertama, hasil cucian kurang bersih dan wangi. Dapat diketahui sebelumnya bahwa untuk permasalahan pertama, tipe datanya adalah atribut, sehingga control chart yang digunakan adalah P-chart. Untuk UCL yang dihasilkan dari permasalahan pertama yaitu 0,2, untuk P-bar-nya yaitu 0,1, dan untuk LCL-nya yaitu 0,01. Kemudian, permasalahan yang kedua adalah terlambat dalam pengembalian pakaian. Untuk permasalahan kedua ini, tipe datanya adalah variabel, sehingga control chart yang digunakan adalah X-chart. Lalu yang ketiga adalah pakaian yang rusak. Untuk permasalahan yang ketiga, tipe datanya pun sama seperti yang pertama, yaitu atribut, sehingga control chart yang digunakan adalah P-chart. Untuk UCL-nya sendiri itu 0,06, lebarnya itu 0,02, dan untuk LCL-nya adalah 0. Berikut ini merupakan countermeasure plan dari ketiga permasalahan. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu untuk permasalahan pertama, hasil cucian kurang bersih dan wangi. Untuk akar permasalahan yang pertama, pekerja kurang memperhatikan proses pencucian. Countermeasure plan-nya adalah melakukan pemantauan proses pencucian yang dilakukan oleh pekerja laundry minimal 1 kali setiap kali proses pencucian dilakukan. Akar masalah yang kedua yaitu pekerja kelelahan. Countermeasure plan-nya membuat sistem shift dan mengatur jam kerja yang seimbang yang dilakukan oleh pemilik laundry. Untuk waktunya sendiri itu kondisional, tergantung dari pekerjanya. Lalu, akar permasalahan selanjutnya adalah pemilik kurang melakukan maintenance mesin. Untuk countermeasure plan-nya, melakukan perawatan mesin secara berkala yang dilakukan oleh pemilik laundry, waktunya adalah 3-6 bulan sekali. Lalu udara yang lembab. Udara yang lembab, countermeasure plan-nya adalah menggunakan pengering udara untuk mengeringkan pakaian. Dilakukan oleh pekerja dan pemilik laundry yang dilakukan 1 kali setiap proses pengeringan dilakukan. Lalu pemilik tidak mengecek bahan baku. Countermeasure plan-nya yaitu melakukan inspeksi bahan baku yang dilakukan oleh pemilik laundry minimal 1 kali setiap kali bahan baku datang. Yang selanjutnya adalah jenis deterjen yang tidak sesuai. Countermeasure plan-nya yaitu memilih deterjen yang sesuai yang dilakukan oleh pekerja laundry. Lakukan minimal 1 kali setiap kali proses pencucian akan dilakukan. Lalu yang berikutnya adalah suhu air tidak sesuai. Countermeasure plan-nya melakukan pengecekan suhu air yang dilakukan oleh pekerja laundry. Untuk waktunya minimal 1 kali setiap kali proses pencucian akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah prosedur pencucian yang tidak jelas. Countermeasure plan-nya membuat SOP yang dilakukan oleh pemilik laundry. Untuk waktunya sendiri itu tergantung dari evaluasi yang dilakukan oleh pemilik laundry tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.